Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gustriantika dengan NIM 19043093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban pada tugas minggu ke-8 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana tugasnya terdapat pada buku Balzan halaman 336 dari 955 halaman. Terdapat review question atau tinjauan pertanyaan, yang mana pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan etika dan e-policies dan mengapa itu penting bagi sebuah perusahaan? Di sini saya menjawab, etika adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Sedangkan e-policies adalah kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen info bersama dengan penggunaan komputer secara etis di tempat kerja dan internet di lingkungan bisnis. Hal demikian penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku benar dan salah yang harus dimiliki orang di tempat kerja. Dan juga setiap perusahaan yang menggunakan komputer harus menerapkan kebijakan untuk keamanan dan pemantauan komputer untuk memastikan setiap orang bertindak secara legal dan etis. Pertanyaan yang kedua, apa korelasi antara privacy dan kerahasiaan? Privacy adalah hak untuk dibiarkan sendiri saat Anda menginginkannya, untuk memiliki kendali atas milik pribadi Anda, dan untuk tidak diamati tanpa persetujuan Anda. Sedangkan kerahasiaan adalah jaminan bahwa informasi tetap pribadi hanya untuk orang yang berwenang. Kerahasiaan informasi adalah kategori keamanan komputer yang membahas perlindungan data dari pengungkapan yang tidak sah dan konfirmasi keaslian sumber data. Nah, korelasi antara privacy dan kerahasiaan, keduanya saling berkaitan, yaitu jaminan bahwa pesan dan informasi tetap tersedia hanya bagi mereka yang berwenang untuk melihatnya. Setiap kali karyawan membuat keputusan tentang masalah privacy, hasilnya bisa menenggelamkan perusahaan. Kepercayaan di antara perusahaan, pelanggan, mitra, dan pemasok adalah struktur pendukung e-bisnis. Privacy adalah salah satu bahan utamanya. Kekhawatiran konsumen bahwa privasi mereka akan dilanggar karena interaksi mereka di web terus menjadi salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan e-bisnis. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Mengapa keamanan menjadi masalah bisnis, bukan hanya masalah teknologi? Nah, keamanan menjadi masalah bisnis dan bukan hanya menjadi masalah teknologi karena ketika seorang karyawan melihat hal-hal yang tidak pantas itu menghilangkan etos kerja mereka dan mempengaruhi bisnis, sehingga harus ada hal-hal yang dilakukan dalam keamanan bisnis untuk mengetahui masalah dan menyelesaikannya. Dan juga ketika keamanan dilanggar di dalam atau di luar bisnis, maka bisnis akan terpengaruh. Selain itu, info penting yang disimpan oleh bisnis dapat berisiko. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Bagaimana perusahaan yang berpartisipasi dalam e-bisnis menjaga keamanan informasinya? Perusahaan yang berpartisipasi dalam e-bisnis menjaga keamanan informasinya dengan penyaringan konten, yang mana organisasi menggunakan perangkat lunak yang menyaring konten seperti email untuk mencegah transmisi informasi yang tidak sah. Ini bisa membantu mencegah info bisnis online. E-bisnis online juga dapat mengenkripsi file untuk mengacak informasi, sehingga tidak dapat diretas. Dan juga menyiapkan firewall juga penting. Mencadangkan data dan menyimpannya di tempat yang aman
akan membantu keamanan e-bisnis. Dan juga perangkat lunak deteksi intrusi, pemantauan penuh waktu untuk arus lalu lintas info online. Cara terbaik perusahaan dapat melindungi diri dari orang-orang adalah dengan menerapkan dan mengkomunikasikan rencana keamanan informasinya. Ini menjadi lebih penting dengan Web 2.0 karena penggunaan perangkat seluler, tenaga kerja jarak jauh, dan kontraktor terus berkembang. Beberapa detail yang harus dipertimbangkan oleh manajer di sekitar orang-orang dan kebijakan keamanan informasi termasuk mendefinisikan praktik terbaik untuk aplikasi diizinkan untuk ditempatkan di jaringan perusahaan, terutama berbagai file berbagi aplikasi atau KAZAS, perangkat lunak IM, dan hiburan atau freeware yang dibuat oleh sumber tidak dikenal, aplikasi iPhone. Peralatan komputer perusahaan yang digunakan untuk alasan pribadi di jaringan pribadi, pembuatan dan pemeliharaan kata sandi termasuk panjang kata sandi minimum, karakter yang akan disertakan saat memilih kata sandi, dan frekuensi perubahan kata sandi, peralatan komputer pribadi diizinkan untuk terhubung ke jaringan perusahaan, perlindungan virus, termasuk seberapa sering sistem harus dipindai dan seberapa sering perangkat lunak harus diperbarui. Ini juga dapat mencakup apakah pengunduhan lampiran diperbolehkan dan praktik pengunduhan yang aman dari sumber terpercaya dan tidak terpercaya. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan dan rencana keamanan informasi yang memberikan tindakan pencegahan khusus kepada karyawan yang harus mereka ambil dalam menciptakan, bekerja dengan, dan mentransmisikan aset informasi organisasi. Garis pertahanan berbasis teknologi terbagi dalam 3 kategori, autentikasi dan otorisasi, pencegahan dan resistensi, dan deteksi dan respon. Selanjutnya, pada buku Loudon, halaman 153 dari 660 halaman, yang mana terdapat learning objective atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, isu etika, sosial, dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi. Teknologi informasi memperkenalkan perubahan yang undang-undang dan aturan perilaku yang dapat diterima belum dikembangkan, meningkatkan daya komputasi, penyimpanan, dan kemampuan jaringan, termasuk internet, memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi, serta memperbesar dampaknya. Kemudahan dan anonimitas informasi yang sekarang dikomunikasikan, disalin, dan dimanipulasi dalam lingkungan online menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan privasi dan kekayaan intelektual. Sistem informasi masalah etika, sosial, dan politik utama mengangkat pusat pada hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, akuntabilitas dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Masalah etika, sosial, dan politik sangat erat kaitannya. Yang pertama, isu etika menghadapi individu yang harus memilih tindakan, seringkali dalam situasi di mana 2 atau lebih prinsip etika berada dalam konflik atau dilema. Yang kedua, isu-isu sosial muncul dari isu-isu etika sebagai masyarakat mengembangkan harapan pada individu tentang tindakan yang benar. Yang ketiga, isu-isu politik muncul dari konflik sosial dan terutama berkaitan dengan penggunaan hukum yang mengatur perilaku untuk menciptakan situasi di mana individu berperilaku dengan benar. Isu etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi berpusat di sekitar hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, akuntabilitas dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Yang pertama, masalah etis, hak kekayaan intelektual, pemantauan elektronik karyawan, dan pemanfaatan data. Selanjutnya, masalah budaya,
asimilasi teknologi yang muncul, kepercayaan yang berkembang, asimetri kekuasaan, implementasi kebijakan, dan lingkungan sosial. Selanjutnya, masalah interaksi manusia, rekrutmen dan retensi tenaga teknis, motivasi, kepemimpinan, kehadiran sosial, dan organisasi juara sistem informasi. Selanjutnya, masalah hubungan, kemitraan pengembangan, tim virtual, kekompakan kelompok, kolaborasi, fasilitasi kelompok, jaringan, dan hubungan pembeli-pemasok. Yang terakhir, masalah keamanan, penyalahgunaan data, pembuatan virus atau worm, penyalahgunaan intranet, perlindungan data, penipuan dengan penggunaan sistem, serta standar dan peraturan. Merangkum 4 tren teknologi utama yang bertanggung jawab untuk meningkatkan masalah etika, tren ini meliputi: yang pertama, daya komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dampaknya, lebih banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi kritis dan menjadi lebih rentan terhadap kegagalan sistem. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya, organisasi dapat dengan mudah memelihara database rinci pada individu. Tidak ada batasan pada data yang dikumpulkan tentang Anda. Selanjutnya, kemajuan analisis data. Dampaknya, perusahaan dapat menganalisis sejumlah besar data yang dikumpulkan pada individu untuk mengembangkan profil terperinci dari perilaku individu. Surveillance populasi skala besar diaktifkan. Selanjutnya, kemajuan jaringan dan internet. Dampaknya, biaya pemindahan data dan membuat data dapat diakses dari mana saja turun secara eksponensial. Akses data menjadi lebih sulit dikendalikan. Yang terakhir, dampak pertumbuhan perangkat seluler. Dampaknya, ponsel individu dapat dilacak tanpa persetujuan atau sepengetahuan pengguna. Perangkat yang selalu aktif menjadi tambatan. Meningkatkan kemampuan komputer, penyimpanan, dan jaringan, termasuk internet, dapat memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi dan memperbesar dampaknya. Kemudahan dan anonimitas informasi yang dapat dikomunikasikan, disalin, dan dimanipulasi dalam lingkungan online menantang aturan tradisional tentang perilaku benar dan salah. Isu utama etika, sosial, dan politik yang diangkat dari sebuah sistem informasi adalah: yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Hak informasi apa yang dimiliki individu dan organisasi sehubungan dengan diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka lindungi. Yang kedua, akuntabilitas dan kontrol. Siapa yang dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada informasi dan hak milik individu dan kolektif. Yang ketiga, kualitas sistem. Standar kualitas data dan sistem apa yang harus kita tuntut untuk melindungi hak-hak individu dan keamanan masyarakat. Yang keempat, kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Lembaga mana yang harus kita lindungi dari pelanggaran, nilai dan praktik budaya mana yang didukung oleh teknologi informasi baru. Nah, yang kelima, hak dan kewajiban properti. Bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional akan dilindungi dalam masyarakat digital, di mana penelusuran dan penghitungan kepemilikan kapal sulit dilakukan, dan mengabaikan hak properti seperti itu begitu mudah. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan antara tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewajiban. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah elemen kunci dari tindakan etis. Tanggung jawab berarti Anda menerima potensi biaya, tugas, dan kewajiban untuk keputusan yang Anda buat. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah ciri sistem dan institusi sosial. Artinya, ada mekanisme untuk menentukan siapa yang mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab.
Sistem dan institusi di mana tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang mengambil tindakan apa yang secara inheren tidak mampu melakukan analisis etis atau tindakan etis. Yang ketiga yaitu kewajiban. Kewajiban memperluas konsep tanggung jawab lebih jauh ke bidang hukum. Kewajiban adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada di tempat yang memungkinkan individu untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan kepada mereka oleh aktor, sistem, atau organisasi lain. Selanjutnya, yang kedua, prinsip-prinsip khusus apa untuk perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis? Nah, di sini terdapat 6 prinsip etika untuk menilai perilaku dan memandu keputusan etis. Prinsip-prinsip ini harus digunakan dalam hubungannya dengan analisis etis. Dan prinsip-prinsip ini diturunkan secara independen dari beberapa tradisi budaya, agama, dan intelektual yang meliputi. Yang pertama, aturan emas. Lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Menempatkan diri Anda di tempat orang lain dan menganggap diri Anda sebagai objek keputusan dapat membantu Anda berpikir tentang keadilan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, imperatif kategoris Immanuel Kant. Jika suatu tindakan tidak tepat untuk dilakukan semua orang, tidak tepat bagi siapapun. Tanyakan pada diri Anda, jika semua orang melakukan ini, dapatkah organisasi atau masyarakat bertahan? Yang ketiga, aturan perubahan Descartes. Jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tindakan tersebut tidak benar sama sekali. Suatu tindakan dapat membawa perubahan kecil sekarang yang dapat diterima. Tetapi, jika diulang, itu akan membawa perubahan yang tidak dapat diterima dalam jangka panjang. Dalam bahasa sehari-hari, ini mungkin dinyatakan sebagai sekali mulai menuruni jalan yang licin, Anda mungkin tidak dapat berhenti. Yang keempat yaitu prinsip utilitarian. Mengambil tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Aturan ini mengasumsikan Anda dapat memprioritaskan nilai dalam urutan peringkat dan memahami konsekuensi dari berbagai tindakan. Nah, prinsip yang kelima yaitu prinsip penghindaran risiko. Mengambil tindakan yang menghasilkan kerugian yang paling kecil atau potensi biaya yang paling kecil. Beberapa tindakan memiliki biaya kegagalan yang sangat tinggi dengan probabilitas yang sangat rendah. Misalnya, membangun fasilitas pembangkit nuklir di daerah perkotaan, atau biaya kegagalan yang sangat tinggi dengan probabilitas sedang, kecepatan dan kecelakaan mobil. Hindari tindakan yang memiliki biaya kegagalan yang sangat tinggi, fokus pada pengurangan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Nah, prinsip yang keenam yaitu aturan etis, tidak ada makan siang gratis. Asumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh orang lain, kecuali ada pernyataan khusus sebaliknya. Jika sesuatu yang dibuat orang lain berguna bagi Anda, itu memiliki nilai, dan Anda harus berasumsi bahwa pencipta menginginkan kompensasi untuk pekerjaan ini. Nah, prinsip-prinsip ini harus digunakan bersama dengan analisis etis untuk memandu pengambilan keputusan. Analisis etis melibatkan identifikasi fakta, nilai, pemangku kepentingan, pilihan, dan konsekuensi dari tindakan. Setelah selesai, Anda dapat mempertimbangkan prinsip etika mana yang harus diterapkan pada suatu situasi untuk sampai pada penilaian. Selain itu, ketika dihadapkan dengan situasi yang tampaknya menghadirkan masalah etika, maka terdapat 5 langkah dalam analisis etika tersebut, meliputi: yang pertama, identifikasi dan uraikan fakta dengan jelas. Cari tahu siapa melakukan apa, kepada siapa dan di mana, kapan dan bagaimana. Dalam banyak kasus, Anda akan terkejut dengan kesalahan dalam fakta yang dilaporkan pada awalnya, dan seringkali
Anda akan menemukan bahwa sekadar meluruskan fakta akan membantu menentukan solusi. Ini juga membantu membuat pihak lawan terlibat dalam dilema etika untuk menyepakati fakta. Yang kedua, mendefinisikan konflik atau dilema dan mengidentifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang terlibat isu-isu etika, sosial, dan politik selalu mengacu pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Para pihak yang bersengketa semuanya mengklaim mengejar nilai-nilai yang lebih tinggi. Misalnya, kebebasan, privasi, perlindungan properti, atau sistem perubahan bebas. Biasanya, masalah etika melibatkan dilema, dua tindakan yang bertentangan secara diametral yang mendukung nilai-nilai yang berharga. Misalnya, studi kasus pembuka bab menggambarkan dua nilai yang bersaing, kebutuhan untuk membuat organisasi lebih efisien dan hemat biaya, dan kebutuhan untuk menghormati privasi individu. Yang ketiga, identifikasi pemangku kepentingan. Setiap masalah etika, sosial, dan politik memiliki kepentingan atau imperatif kategoris Immanuel Kant. Tanyakan pada diri Anda, jika semua orang melakukan ini, dapatkah organisasi atau masyarakat bertahan? Nah, jika suatu tindakan tidak tepat untuk dilakukan semua orang, itu tidak tepat untuk siapapun pemegang, pemain dalam permainan yang memiliki minat pada hasil, yang telah berinvestasi dalam situasi, dan biasanya yang memiliki pendapat vokal. Cari tahu identitas kelompok-kelompok ini dan apa yang mereka inginkan. Ini akan berguna nanti ketika merancang sebuah solusi. Nah, yang keempat yaitu identifikasi opsi yang dapat Anda ambil secara wajar. Anda mungkin menemukan bahwa tidak ada opsi yang memenuhi semua kepentingan yang terlibat, tetapi beberapa opsi melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang lain. Terkadang, sampai pada solusi yang baik atau etis mungkin tidak selalu menjadi penyeimbang konsekuensi bagi pemangku kepentingan. Yang kelima yaitu identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda. Beberapa pilihan mungkin secara etis benar, tetapi dari sudut pandang lain berbahaya. Opsi lain mungkin berfungsi dalam satu contoh, tetapi tidak dalam contoh serupa. Selalu tanyakan pada diri Anda, bagaimana jika saya memilih opsi ini secara konsisten dari waktu ke waktu? Nah, sekian penjelasan jawaban pada tugas minggu ke-8 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.